Dia tidak ada letupan, jadi dia tidak meletup ya. Knalpotnya itu dia tidak meletup. Berarti untuk kondisi mesinnya ini masih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda mesin mobil itu terawat dan kondisinya masih bagus ya. Mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang sebuah mobil dan pengen mengecek untuk kondisi mesin itu masih terawat dan bagus, sehingga tidak banyak lagi nanti yang diservis begitu kita beli, itu ada beberapa yang mesti kita cek. Yang pertama adalah kalau seandainya kita buka kap mesin semacam ini, kita melihat secara sekilas kondisi mesin ini dalam kondisi bersih ya, itu menandakan baik, atau istilahnya itu tanda-tanda baik, berarti bahwa mesin mobil ini adalah kondisinya terawat. Jadi kalau ada kotor-kotoran dikit ya wajar lah. Tapi kalau seandainya sampai berdebu, sampai kotor, walaupun mungkin mesinnya bagus, berarti memang mesinnya bagus tapi memang kondisinya kurang terawat. Itu kalau seandainya pas kita buka di awal kapnya, kita lihat ke dalam mesinnya kondisinya bersih ya. Seperti inilah, kurang lebihnya seperti ini kan, agak kelihatan walaupun tidak bersih bener ya, tapi ini kelihatan agak terawat. Terus yang berikutnya, setelah kita lihat kondisi mesin ini bersih, langkah yang berikutnya adalah kita cek untuk di oli. Jadi untuk pengecekan oli itu yang pertama kita cek adalah untuk ketinggian ya, level ketinggian daripada volume oli semacam ini. Nah ini ada levelnya, nah ini kan, berarti ini adalah posisinya normal ya, karena dia posisinya pas berada di titik nomor 2. Nah ini nomor 1, ini nomor 2, pas dia, berarti dia tidak berkurang. Itu setelah kita cek untuk level ketinggian oli ini pas. Nah, jadi jangan sampai pas kita cek untuk level oli itu berada di sini atau mungkin bahkan di sini. Nah berarti ada masalah di mesinnya. Jadi yang pas itu adalah di pas garis atau minimal dia kurang sedikit, atau mungkin kalau dia lebih sedikit. Nah setelah kita rasa ini cukup untuk pengecekan levelnya, yang berikutnya adalah kita pegang untuk kondisi oli. Nah, semacam ini ya, karena ini adalah yang saya pakai contoh mobil bensin. Jadi mobil bensin tuh kalau olinya baru diganti itu biasanya masih bening ya, beda dengan mobil diesel. Walaupun dia baru jalan 5 kilo, kalau mobil diesel itu sudah hitam. Tapi kalau mobil bensin, dia ini masih bening. Ini sudah jalan kurang lebih sekitar 100 kiloan. Jadi kita lihat untuk oli itu jangan sampai ada campuran warna, kayak warna busa putih-putih ya. Nah itu menandakan ada campuran air, itu berarti ada kebocoran di silinder kopnya. Jadi di bloknya ini dia sudah ada kebocoran, sehingga air radiator bisa masuk. Itu kalau seandainya kita menjumpai warna putih. Nah kalau sudah kita menjumpai masalah itu ya, berarti ya mungkin kita berpikir ulang kalau seandainya kita mau mengambil mobil tersebut. Nah setelah kita lihat warnanya bersih, tidak ada campuran daripada air, warna putih-putih, yang berikutnya adalah kita lihat untuk kekentalan oli. Ini ya, jadi untuk oli mobil bensin ini dia tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, karena dia biasanya memakai saya itu antara 5 sampai dengan 40-an ya, sayanya seperti itu. Jadi dia tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Karena biasanya untuk menghaluskan mesin itu dengan diganti oli say yang 40 atau 90, itu di mesin mobil itu bisa halus. Jadi suara itu kadang-kadang bisa membohongin kita kalau seandainya kita tidak cek untuk kekentalan olinya. Jadi jangan sampai terlalu kental untuk oli mesinnya. Ini bisa kita rasakan seperti ini ya. Jadi kita raba seperti ini. Nah ini adalah say antara 15 sampai dengan 40, karena ini saya pakai produk Pertamina ya. Nah ini. Nah setelah kita rasakan untuk di oli ini bagus, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Langkah yang berikutnya adalah kita rasakan ini ada campuran gram-gram atau benda yang kasar tidak di oli ini.
Nah, kalau seandainya ada campuran gram-gram atau benda yang kasar di oli ini, berarti menandakan mesin mobil yang kita cek ini kondisinya sudah aus, atau istilahnya itu mungkin yang punya itu males mengganti oli filter, atau filter olinya itu jarang diganti, sehingga yang menyebabkan oli yang kotor itu ikut terpompa masuk lagi ke dalam mesin. Nah, ini biasanya seperti itu ya. Jadi dia ada gram-gramnya yang ikut terbawa. Jadi kalau kita orangnya malas mengganti filter oli, itu penyebabnya seperti itu. Lama-lama mesin mobil kita itu akan kemakan. Karena itu tadi, kotorannya dia akan ikut terbawa lagi di pompa mesin, sehingga dia akan menggores daripada seher, termasuk puringnya. Nah, itu akhirnya terbawa ya. Jadi kita lihat, nah kalau seandainya kita cek kondisinya bersih, ya kan, tidak ada campuran bekas gram-gram semacam ini. Nah ini insya Allah kondisi mesin normal, jadi tidak ada masalah untuk di dalam mesinnya. Tapi kalau ada tanda-tanda yang tadi itu, dia ada volumenya kurang, terus warnanya berubah, terus kentalnya terlalu kental, terus ada gram-gramnya, nah berarti kita harus berpikir ulang bahwa mesin ini ada bermasalah untuk di bagian dalamnya. Nah, setelah kita cek kira-kira tidak ada masalah, yang langkah berikutnya adalah pengecekan berikutnya. Itu kita lihat adalah sambungan blok antar blok ya, terutama blok yang bawah sini, ini ya. Nah ini ya, jadi kita lihat blok di sebelah sini itu jangan sampai ada rembesan oli. Ini kan bersih ya. Kalau kotor sih nggak masalah, tapi kalau sampai ada rembesan oli, berarti mungkin mesin ini dulunya pernah dibongkar. Apalagi kalau seandainya kita beli mobil yang memang kondisinya masih, taruhlah masih tahun-tahun muda ya. Jadi usahakan kondisi blok ini jangan sampai ada rembesan oli, dan jangan sampai ada bekas lem. Biasanya yang dipakai untuk bengkel itu adalah warnanya abu-abu sama warna kuning genteng. Itu berarti kalau ada warna lem, walaupun dia tidak ada rembesan oli, berarti blok mesin ini sudah pernah dibongkar. Termasuk di bagian sini, bagian atasnya ya. Ini juga usahakan tidak ada rembesan oli. Atau mungkin di bagian lain, kalau mobil itu masih menggunakan karburator, ya usahakan tidak ada bekas bensin yang keluar ya. Jadi kita cek sedetil mungkin lah di bagian bawah-bawah antara sambungan-sambungan lah, sambungan blok bagian depan semacam ini, termasuk mungkin di bagian belakang ini ya. Ini kan kelihatan, mungkin kita pakai senter ya. Nah ini kan sambungan blok di bagian belakang sini, itu jangan sampai ada bekas rembesan oli. Nah kalau kita lihat di bagian atas sini kok bersih, tidak ada rembesan oli. Nah termasuk di baut-baut semacam ini ya. Nah ini jangan sampai ada rembesan oli. Nah ini sambungan-sambungan blok semacam ini di sini ya, termasuk di sini-sini ya. Nah kalau kita rasa ini sudah bersih, tidak ada bekas oli yang netes, yang berikutnya adalah kita cek di bagian cutter bawah atau penggantian oli, baut penggantian oli. Nah biasanya walaupun itu mobil baru, kalau penggantiannya itu ceroboh, kadang-kadang sering dol ya. Jadi baut olinya itu sering dol. Jadi kalau kita lihat itu ada namanya baut oli ya di situ untuk oli pengetapan itu. Jadi jangan sampai ada bekas tetesan oli ya, atau mungkin rembesan oli lah di bagian cutter ini, jangan sampai ada bekas rembesan oli. Nah itu ya, ini usahakan blok di bawah sini bersih, termasuk di bagian persnelingnya sini ya. Nah ini sambungan-sambungan persneling sini usahakan bersih, jadi tidak ada tetesan oli atau bekas oli ya. Kalau ini kan bersih, ini cuman kotor saja, termasuk di situ. Nah ini, jadi kita cek, kita ngolong semacam ini, kita lihat. Ini kan sambungan-sambungan gini kan dia tidak ada bekas tetesan oli. Nah ini adalah untuk baut penggantian oli persneling ya, itu kan bersih. Nah berarti menandakan bahwa kondisi baut di bawah ini baik. Termasuk adalah dia benjol atau tidak. Kan biasanya ini kalau ada jalan jelek dia bisa ngantem batu. Nah ini bisa rusak ini, cutter semacam ini ya, gampang sekali rusak. Nah ini kalau yang punyanya tidak rajin atau sembarangan ya biasanya bisa bolong atau gimana. Kadang-kadang cuman ditempel pakai dengan menggunakan lem besi itu ya. Itu kadang-kadang di situ kita kurang telitinya. Jadi usahakan selain kita mengecek bagian atas semacam ini, kita cek
itu adalah bagian bawahnya juga usahakan kita cek. Jadi jangan sampai ada rembesan oli. Sekalian kita cek kondisi air radiator. Itu adalah usahakan kalau memang dia terawat walaupun dia tidak memakai kolan ya. Jadi air radiator ini dia tetap warnanya adalah jernih. Kalau dia memakai kolan itu adalah warnanya hijau atau warnanya merah. Termasuk yaitu volume daripada air radiator. Jadi jangan sampai dia berkurang. Nah, selain kita mengecek kondisi mesin, jadi kan kita harapkan nanti ketika kita beli mobil ini tidak banyak masalah. Jadi kita cek juga yaitu untuk ampere pengecasan yaitu dinamo cas. Nah, kalau mobil bensin itu di sini ya, dinamo casnya ini dicek. Ini gampang pengecekannya kalau memang kita punya alat. Ini tinggal kita masukkan ke dalam soket yang biasa untuk ngerokok atau apa itu ya. Nanti dia akan langsung kelihatan berapa kemampuannya pas kita hidupkan mesin dinamo cas ini. Tapi kalau seandainya kita tidak punya alat, ini adalah cukup yaitu menggunakan besi. Nanti begitu mesin hidup kita tempelkan. Kalau dia ada magnetnya berarti kondisi dinamo casnya ini bagus. Nah, nanti kita praktekkan ya. Setelah kita rasa cukup untuk pengecekan secara fisik, kita lihat cukup ya, termasuk untuk di bagian-bagian sini. Kalau ini usahakan jangan sampai ada rembesan atau bocoran. Kalau dia minyak power steeringnya ya sama ya, jadi tidak ada rembesan dan bocoran. Nah, kalau kita rasa sudah cukup, yang berikutnya adalah kita tes, kita hidupkan mesin. Jadi untuk menghidupkan mesin ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah, jadi pas kita ngetes mesin, kita mau menghidupkan mesin, kita hidupkan dulu adalah lampu indikator ya. Nah, seperti semacam ini. Jadi usahakan semua lampu indikator adalah hidup semacam ini. Nah, begitu kita start, itu harus posisinya mati semua. Kecuali adalah mungkin rem tangan sama lampu pintu ya. Itu harus mati. Kalau seandainya tidak mati, berarti ada masalah di mesinnya atau mungkin di sensornya. Nah, kalau seandainya ini sudah mati, ya mungkin normal untuk di sensornya. Terus yang berikutnya adalah, begitu kita start, itu usahakan jangan sampai lebih daripada sekali ya. Jadi kalau mesin bagus itu kompresinya bagus, pengapiannya bagus, terus injeksinya bagus, itu biasanya cukup kita start sekali dia langsung hidup. Tapi kalau sampai mengulang berkali-kali mungkin ada masalah. Dan itu mungkin ya walaupun kata orangnya tidak banyak masalahnya ya, tapi kalau antisipasi saran saya lebih baik ya kita pikir ulang. Kalau seandainya mobil itu mungkin sampai starter sampai 3 atau 4 kali baru hidup. Karena itu nanti banyak rembetan yang rusak. Jadi ketika kita start semacam ini, nah jadi kondisi mesin langsung hidup dan lampu indikator itu langsung mati semua. Setelah mesin hidup, langkah berikutnya setelah mesin kita hidupkan adalah kita cek pertama yaitu adalah untuk irama mesin. Jadi untuk irama mesin yang bagus di dalam pembakaran itu dia ketukannya itu rata ya, semacam ini kan. Jadi kalau dia tek-tek tuh ya tek. Jadi dia tidak loncat-loncat. Tek. Nah, kalau seandainya sampai ada suara loncat-loncat semacam itu menandakan mungkin ada masalah di bagian pembakaran mesin atau mungkin di jeruan mesinnya ada yang masalah. Jadi usahakan mesin itu adalah suaranya langsam semacam ini, irama ketukannya atau irama mesinnya itu sama. Jadi dia tek. Nah, jadi dia kalau lambat ya tek, kalau cepat ya tek. Nah, jadi dia iramanya itu selalu sama. Nah, kalau kita dengar iramanya sudah sama semacam ini, yang berikutnya adalah kita lihat untuk getarannya ya. Nah, semacam ini bisa dilihat, ini saya pasang untuk tripod ini adalah pas di atas mesin dan kameranya tidak terlalu bergetar. Nah, berarti apa? Ini menandakan bahwa untuk engine mountingnya ini cukup bagus atau masih kondisi bagus. Kalau seandainya kita lebih puas lagi adalah kita cek bagian bodi. Jadi bagian bodi mobil, kondisi mesin hidup kita pegang semacam ini. Ini ya. Ini sama sekali tidak ada getaran. Nah, kalau seandainya di bodi ini ada getaran, nah ini biasanya engine mountingnya yang sudah kena. Ya kita tahu sendirilah. Walaupun memang biayanya murah, cuman kan kita usahakan begitu kita beli mobil itu tidak terlalu banyak yang diservis ya. Nah itu. Jadi kalau engine mounting itu posisinya di sini. Kalau untuk mobil sedan itu ada di bawah aki satu. Terus berikutnya ini ya. Nah ini
hanya engine mounting ya. Nah ini memang harganya tidak mahal, tergantung kita mau beli yang harga 300 sampai dengan 900.000 itu ada. Tapi kan kita usahakan kita beli mobil itu tidak usah banyak yang kita perbaiki, jadi ya tinggal pakai. Nah itu ya. Jadi kalau kita lihat, kita cek getaran mesinnya tidak ada, berarti engine mountingnya bagus, suaranya bagus. Nah sekaligus kita ngecek yaitu untuk dinamo cas. Dinamo cas di sini ya. Jadi caranya tadi untuk pengecekan cukup gampang sekali. Kalau seandainya kita tidak punya alat, kita cukup yaitu menggunakan besi. Nah jadi untuk pengecekan dinamo cas, kalau seandainya kita tidak punya alat, cukup menggunakan besi semacam ini. Ini adalah dinamo cas ya, ini kita pepetkan. Nah ini ya, ini dia masih ada magnetnya, ini kan nempel nih. Nah berarti apa? Ini menandakan bahwa adalah dinamo cas mobil kita ini masih bagus. Karena untuk dinamo cas sendiri, dengan usia mobil sudah di atas 5 tahun tuh biasanya untuk coolnya ini sudah mulai kemakan. Jadi ya kita usahakan, memang biayanya tidak banyak, tapi kita usahakan jangan sampai pas kita beli mobil itu ada banyak yang harus kita perbaiki. Ini dinamo casnya menandakan masih kondisi bagus. Termasuk mungkin di aki juga kita cek ya, kalau seandainya aki ada tanda semacam ini ya kita tinggal lihat. Kalau dia warnanya hijau kan berarti kondisi akinya masih bagus. Nah setelah kita lihat, kita cek, kita rasakan di irama mesin bagus, di getarannya tidak ada, bagus, dinamo casnya bagus. Sekarang adalah yang perlu kita rasakan adalah di persnelingnya, kita mengoper giginya itu enak atau tidak. Jadi jangan sampai pas mesinnya bagus cuman di persnelingnya bermasalah. Jadi kita rasakan adalah untuk pengoporan gigi semacam ini harus lancar. Nah jadi tidak ada hambatan atau grek-grek ya, jadi dia lancar. Ini menandakan bahwa untuk persneling mobil ini masih bagus. Ini kita masukkan gigi 1, gigi 2 ya kan, sudah itu. Nah kalau gigi 3 kita majukan semacam ini masih bisa, berarti untuk penahan persneling kanan kirinya itu masih bagus. Gigi 4 tinggal kita mundurkan gini ya kan, terus gigi 5 kita ginikan, gigi 6 semacam ini. Nah berarti menandakan persneling mobil kita ini bagus. Nah itu adalah mengurangin daripada biaya kalau seandainya mobil ini jadi kita beli. Yang berikutnya ya tidak ada salahnya kalau seandainya kita cek adalah untuk fungsi AC. Jadi ya kita hidupkan untuk AC-nya semacam ini ya. Nah ini kan kita hidupkan, kondisinya langsung hidup, nyala, bagus ya kan, berarti adalah kondisinya normal. Untuk mobil yang memang dia itu beli baru dari dealer ya, kita usahakan adalah untuk perawatan rutinnya itu ada ya. Jadi di buku perawatan rutinnya itu selalu ada. Dia biasanya untuk penggantian oli itu dia ada semacam ini. Nah kita tanyakan untuk record servisnya. Nah itu setelah itu ya mungkin bisa digunakan sambil jalan, sambil kita rasakan. Nah setelah mobil ini hidup, jadi jangan langsung dipatikan ya. Setelah kita buat jalan, kurang lebih mungkin kan biasanya kita ya buat jalan sekitar 1 kilo atau 2 kilo kita balik lagi. Langkah yang berikutnya adalah sebagai penutup. Nah sebelum kita mengambil keputusan bahwa kondisi mesin mobil itu bagus atau tidak, kita cek ulang lagi ya. Kita cek ulang lagi semacam ini. Jadi kita dengarkan lagi untuk irama mesinnya. Setelah itu tidak ada salahnya kita buka adalah di tutup oli. Jadi kita lihat adalah untuk cipratan daripada oli. Nah di sini kan tidak ada cipratan ya. Jadi dia cukup. Nah ini olinya ya cukup normal. Ini kan. Jadi dia tidak ada oli yang muncrat, istilahnya muncrat seperti itu ya. Nah ini kondisi mesin sudah panas, tapi dia tetap langsamnya tetap normal, ketukannya, iramanya juga tetap normal. Nah berarti menandakan bahwa mesin mobil ini dalam kondisi sehat. Terus yang terakhir itu adalah kita cek bagian di asap knalpot. Nah, ini adalah gas buangnya. Kita bisa cium. Nah ini kan, ini baunya bisa kita cium, tidak usah terlalu dekat, cukup dari jauh semacam ini. Kalau seandainya kita menemukan ada air semacam ini, nah ini ada air ya. Nah ini ada air, berarti menandakan bahwa pembakaran mobil ini masih sempurna dan dia tidak ada asap ya. Nah ini kan, dia masih ada airnya. Berarti apa?
menandakan pembakaran mobil kita ini masih sempurna. Dan dia tidak ada letupan, jadi dia tidak meletup ya. Knalpotnya itu dia tidak meletup. Berarti untuk kondisi mesinnya ini masih sempurna, bagus dan fit. Nah itu ya, itu adalah tipsnya mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang pengen meminang mobil dan pengen mengecek kondisi mesinnya masih bagus. Semacam itu tipsnya. Kalau mungkin ada saran atau masukan, silakan isi komen di bawah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.